Saya lanjutkan. Ketentuan dari Allah. Jadi yang saya baca 4-4. Tergantung seberapa ekstrim seseorang yang tidak mau peringatkan oleh Allah. Semuanya mengandung konsekuensi masing-masing. B, cara B ini daripada mumet-mumet dua cepat, daripada itu bagi anak muda itu ndang nikah ekstrim-ekstrim seperti itu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Memang Allah yang bukakan pintu kesenangan. Tapi sebagai apa tadi namanya? Istidraj. Ini saya kenal Pak Bejan gitu. Kok malsunota tetap dapat. Terus kemudian pengusaha preman-preman biye gitu ya. Yang penting hasil gitu. Izin wis toko jelas pokok asal duit oke. Ini yo cepet. Pejabat asal korupsi ya cepet. Oh. Naik lagi ini artis misalnya pasang susu, eros, centong, kendil pasang itu. Ya laris. Allah bukakan pintu kesenangan. Nah, itu namanya apa tadi? Kesenangan duniawi, setan yang berjalan. Dalam arti legal boleh, bukan dalam arti tidak haram ya, tapi diiyakan. Nek diridhoinya enggak, tapi diiyakannya itu ya monggo kalau memang mau lewat jalan iblis, kurang lebih seperti itu. Lewat jalan iblis. Kenapa istidraj itu yang artinya naik atau berderajat, sehingga seseorang dia dalam kesuksesan ya di dunia dengan dia itu wani karo Gusti Allah, cara bermaksiat ya tadi itulah daripada kayane wong ora gelem tuku ya rada ngapusi gitu pen gelem model-model seperti itu, cara-cara seperti itu. Maka setiap cara seperti itu pasti akan diangkat oleh Allah dalam sisi duniawinya. Diangkat. Untuk apa? Untuk agar saat dijatuhkan lebih seru. Jatuhkan bunyinya apa? Nek 5 meter. Wah, 5 kilo. Wah, ya sudah karu-karu. Maka siapa saja yang kemarin sempat pernah sukses mobil nganti telu papat dan sebagainya, lalu kemudian dijatuhkan, dibangkrutkan oleh Allah, entah itu karena ketipu, entah itu karena apa itu dan sebagainya, karena sakit dan sebagainya. Tapi habis itu kenal masjid, tapi habis itu jadi gelem ngaji, habis itu jadi nyambangi wong tua lebih sering. Ini alhamdulillah dijatuhkannya belum terlalu tinggi. Setelah wila-wila dijatuhkannya belum terlalu nopo tinggi. Sing terlalu tinggi gharghir, yakni pada saat nyawa sudah di mana? Tenggorokan. Ya sudah tidak ada revisi. Nah, kita dibangkrutkan oleh Allah terus kemudian paling-paling mau 5 cm mau praktek. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Karena istidraj itu pasti berlaku tadi itu hukum kelipatan. Sapa wonge tenanan lek gelem eh, ngapusi sing canggih sekalian ya, ngapusi ini sing canggih sekalian, curangi sing kaya ora curang sekalian. Ada sebagian komunitas orang tidak bikin kaya itu bandar judi. Nah, ekstrim ya semakin cepat. Tapi ketinggian itu Quran itu ada bahasa haitsu la ya'lamun. Orang di istidraj itu umumnya orang yang tidak nyadar, nggak sadar. Yang nasar tidak pernah diteliti, masukkan ke dalam gelas. Jenengane wis air keruh. Menjadi jalan tobatnya. Saya bimbing Pak kasih imawan angsale teng masjid. Belum ada. Ya, nanti kita duduk-duduk istighfar, mohon ampun. Iso meh istighfar ya apa ya Ustaz ya? Sudah biasa ngaji seperti saya tanya, jawabannya jelas sekali, pasti jenengan jawabnya tepat banget. Saya tanya misalkan, kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Tapi ketika saya ngisi di kantor-kantor gitu ya, ngisi di kantor-kantor sing intens ketemu 1 tahun sekali atau kadang-kadang ngaji tapi sekarang HP-nan dan sebagainya. Itu ketika saya tanya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mbak-mbak, mas, ini kita ini termasuk orang yang punya dosa atau tidak? Ya, adalah Ustaz dikit-dikit. Gitu jawaban. Lah itulah. Beneran seperti. Maka itulah yang namanya mekanisme dosa itu selalu seperti itu. Bila dilakukan terus-menerus, maka orang tersebut akan diberikan kemudahan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang tersebut diistidraj dari arah yang dia tidak nyadar. Sehingga akeh dosane iki ora sadar. Araf kalau tadi. Maka hari ini kita layak untuk ya nikmat dari Allah, padahal wadahu masih terus layak waspada. Ya. Kiriman grup niku.
nganti Allah waspada. Jangan pertanyaan jelas sekali. Khaf min wujudi ihsani ilaik wa dawami isa'atika ma'a ayyakuna dzalika istidrajan. Kau layak untuk berwaspada ketika Allah memberikan kepadamu banyak kebaikan padahal engkau masih terus menjalankan keburukan. Boleh jadi itu adalah istidraj, kau layak waspada. Kita terus bertanya, ya waspada terus dewi kon piye, kon ngopo. Kenyataannya manusia ke ora mungkin ora dosa, betul? Gak mungkin kita ndak dosa, gak mungkin. Ketemu konco, awalnya silaturahim, luwih suwi-suwi ngerasani. Betul ndak? HP awalnya WA-an. Ya, awalnya WA-an bahkan kadang-kadang ya misalkan di kantor dan sebagainya atau baca hadis. Dibuka hadis, iklan nih lo wong joget. Gitu. Gak mungkin kita tidak berdosa. Berarti tidak mungkin kita tidak terus melakukan keburukan. Padahal kebaikan Allah itu juga terus-menerus kita nikmati sampai hari ini. Kesehatan, denyut nadi, detak jantung, masih punya keluarga, gitu. Punya keluarga, terus kemudian kita masih makan masih diberikan enak. Bisa ngrasake nikmati asin mana gula dan sebagainya. Kenikmatan itu terus berjalan, sementara keburukan kita terus juga berjalan. Maka kita harus waspada. Boleh jadi kebaikan itu bukan nikmat, tapi itu merupakan apa? Terus takut. Lah kon piye? Mosok kon ora dosa, malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pentingnya ngaji. Bukan berarti kita suruh tidak berdosa, tapi kita ini disuruh banyak bertaubat. Jangan tinggalkan apa mau? Istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Ya Allah ya Rahman Rahim. Yang namanya istighfar itu Pak Bu rahimakumullah, persis seperti air putih. Bila terus mengguyur sebuah tempat yang bahkan mungkin itu ember kotor, tapi karena terus diguyur ya lama-lama bersih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak mungkin kita ini tidak berdoa. Wong nang panitia-panitianan gitu malah ini debat. Sing siji tahu sendiri manapun kalian selalu ada panitia pemain itu. Banyak panitia pemain itu fasih mah. Seorang ngopo-ngopo tek. Nang ding-ding sami mawon Pak, orang jenengan tok tenang wae. Nah, kita suruh bagaimana, kita suruh apa? Suruh tidak berdosa, kita bukan malaikat juga bukan nabi. Kita ini disuruh memperbanyak taubat sampai kuantitas dosa itu berkurang karena banyaknya bertaubat. Jadi nek zaman biyen itu misalnya dosane 10, ya dosane 9, taubate sekali. Berikutnya makin kesini umur 40 ya dosane separuh, tobaté separuh. Semakin kesini, ini kan semakin dekat dengan mati toh ya. Apa ada yang semakin jauh dari mati? Tidak ada kan. Semakin kesini dosanya tersisa 3, taubatnya berarti yang berapa? 7. Itu terus sampai itu maksiat itu jadi tidak nikmat, dan sampai itu yang namanya taubat itu nikmat. Dan itu butuh proses, butuh dilatih. Karena kalau tidak dilatih peka, tidak dilatih waspada, kita ini selamanya ya akan nggak sadar seperti tadi itu. Siapa orang yang paling peka, siapa orang yang paling waspada? Justru orang-orang soleh Pak. Angkat ada jenengan jujur-jujuran mohon nih. Kira-kira kita panjenengan semuanya, pokoknya kita semuanya yang hadir di sini, nek dibandingke umpamanya karo imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus
guru-guru mulia, syekh-syekh yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman, kira-kira soleh mana kita dengan beliau? Soleh beliau kan? Tapi aneh, beliau itu nek maca Quran ketemu ayat-ayat misalkan ada benar, ada binar, ada jahannam, itu iso nangis. Dewe salat belas ora tau nangis. Nah, beliau paham, untung dewe ora paham dadi ora tau. Untunge ora paham. Kan aneh, Pak. Beliau sholat, baca Quran, bisa nangis eling dosa. Padahal tadi saya tanya, kira-kira banyak-banyakan dosa sebenarnya banyak siapa? Kita atau beliau-beliau? Kita. Soleh mana? Kita-kita atau beliau? Beliau. Ya kan? Tapi aneh, justru nek kelingan dosa kok sing nangis kono dhewe belas ora. Ini kan minal waguin. Wasarwin wal jelain jajan. Maka butuhnya dilatih, Pak. Butuhnya kita diwaspadai seluruh kebaikan Allah ini, ya Allah. Semoga bukan istidraj, ya Allah. Wong ya dosa ijik terus wae, ya Allah. Semoga tak bayar nganggo taubate terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau itu nek salat misalkan ya. Khusyuknya itu 90%. Berarti tidak khusyuknya cuma 10%. Nah, tidak khusyuknya yang cuma 10% itulah yang diistighfari, yang ditangisi dan sebagainya. Beliau-beliau, para syekh, para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Hadramaut dan sebagainya. Kalau kita khusyuknya yang berapa persen? 10%, tidak khusyuknya 90%. Yang difokusi mana? Kadang-kadang khusyuknya itu yang difokusi, khusyuknya semung 10%. Nah, aku mendek kelem sholat dan tonggoku belas orang kelem sholat malahan. Jadi tidak nemu kitanya akhirnya. Nggak bisa mengenali diri, gagal mengenali diri. Gagal mengenali diri kan berarti gagal mengenali Gusti Allah. Padahal umur kita kan ya janjane umur wis rada meh mambu-mambu to. Mambu nopo? Ya Allah ya Rabbana. Nah, karena itu kita diajari oleh Syekh Ibnu Athaillah ini untuk memiliki rasa khawatir, rasa takut, rasa waspada pada setiap kenikmatan Allah, di mana kenikmatan itu padahal kita masih terus menjalankan keburukan, maka kita layak waspada. Jadi akhirnya walaupun permasalahannya kayaknya rumit, tapi solusinya simpel. Pengen masalah rumit solusi simpel atau masalah simpel solusi rumit? Sing budi. Masalah simpel, masalah rumit solusi simpel. Ini masalahnya kan rumit, kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Dan kita pun tidak mungkin kalau tidak menikmati nikmat-nikmat pemberian Allah, tidak mungkin. Jajal sedino jambekan tidak bakal bisa. Maka setiap hari kita itu menikmati kenikmatan-kenikmatan pemberian-pemberian Allah. Tapi pun kita tidak mungkin untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kan rumit. Ini sesuatu yang rumit. Tapi ternyata solusinya apa tadi? Simpel. Solusinya itu cuma dua. Yang satu pertama adalah jangan tinggalkan apa? Istighfar. Dan istighfar ini yang nanti akan ngontrol, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Insyaallah. Semoga setiap bahasa kekemrungsungan hati dan sebagainya itu selalu disertai dengan istighfar, Pak. Siapa sih yang hidup di dunia ini tidak pernah marah kan ya enggak ada, enggak pernah kalap, enggak pernah ngapusi kan ya ora ono. Apa ada yang di sini yang enggak pernah berbohong? Enggak ada kan? Ibu-ibu, jenengan ini pengen punya suami yang berbohong atau yang jujur? Mesti jawabannya yang jujur, padahal ibu sendiri alias kita ini tidak mungkin tidak berdosa, tapi juga tidak mungkin tidak menikmati pemberian-pemberian Allah. Maka akhirnya pemberian Allah itu biar bergulir, terus kemudian dosa-dosa itu biar kita terus taubati, terus istighfari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Dan makin kesini dominasi taubatnya, dominasi istighfarnya harus semakin besar daripada dosanya. Karena dosa itu mau besar mau kecil bukan soal nyata, tapi soal rasa, Pak. Soal rasa. Ada orang yang dosanya besar tapi merasa kecil. Nah, ini bahaya. Ada orang yang dosanya kecil tapi merasa besar. Nah, ini yang istimewa. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu pernah lagi ngajar kepada santri-santri beliau, tiba-tiba beliau berhenti dan menangis. Ya jangan nangis kayak cah cilik itu sungguh bukan. Habis itu ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau nangis tiba-tiba seperti itu?" "Iya, baru saja saya melakukan dosa besar." "Dosa besar? Kau ini tidak kemana-mana, kau ini tidak melakukan apa-apa, kok melakukan dosa besar itu dosa apa?" "Tadi di tengah-tengah saya ngajar, saya lalai dari Allah." Udah. Menurut beliau dosa besar. Nek kuwi kok diterapke ngene awake dhewe, lah ya ora genah. Terus itu urip. Maka tadi itu dosa itu adalah soal bagaimana kepekaan kita merasa berdosa. Semakin orang peka merasa dia berdosa sehingga mendorong taubat dia, ini semakin baik indallah. Semakin orang merasa dosanya itu kecil walaupun kenyataannya besar, sehingga tidak mendorong taubatnya, ini dosa sekecil apapun malah terhitung besar. Sebagaimana dosa sebesar apapun, kalau kemudian kita mohonkan ampun jadinya kecil, karena pasti lebih kecil dari ampunan Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh ya, jelas ya. Jadi perkara rumit ini solusinya cuma simpel agar kita tidak diistidraj oleh Allah. Solusinya adalah jangan tinggalkan apa? Istighfar. Ya Allah. Nah, istighfar ini nanti yang akan mengontrol kesadaran kita minimal selama harian aja, Pak. Nanti naik taubat kok nunggu malam Jumat dan sebagainya. Aku naik taubat malam Jumat lah, aku taubat malam Jumat. Khawatire Kemis niku lho Israil lewat. Harian Pak, harian. Ya, harian. Rasulullah sendiri kan istighfarnya harian toh? Tidak pernah sehari kurang dari berapa? Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Padahal beliau punya dosa enggak? Enggak punya. Kita yang senior dosa apa? Kadang-kadang cara istighfar ya. Ya Allah ya Rahman. Maka terutama istighfar yang memang asli direkomendasikan di dalam Al-Qur'an secara waktu, misalkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur orang-orang mukmin itu beristighfar. Waktu sahur itu setelah atau sebelum subuh? Oh, berarti otomatis bangunnya sebelum subuh. Tapi saya yakin ngaji-ngaji model-model seperti ini wajah-wajah jam 2-an nih kok ya. Itu 2 kamar mandi terus itu istighfar. Lah istighfar ini kaya wong ngeces, Pak, seperti orang ngeces. Kadang-kadang kita ini di waktu siang itu kadang-kadang wis ngedrop, Pak. Apalagi yang ndak ada ngeces sama sekali wis ngedrop. Bukti ngedropnya apa ya tadi itu? Dadi ngapusi. Dadi nesu sing nesune orang bukan hak. Kalau nesunya hak masih agak mending. Nesu sing ora hak. Dadi ngapusi. Dadi ngerasani dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak peka. Nggak ada ngecesnya. Kalau malamnya ngeces, malam kok ono wong kok mbengi wis rumangsa dosa, ini siangnya ini insya Allah rada terkontrol. Nggih. Meh ngelek-elek wong. Ketoke mbengi aku lebar ngaku karo Gusti Allah aku sing wong elek kok. Ngelek-elek wong. Ya kan? Begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Benar-benar kontrol. Hanya ngecesnya itu ada orang ngeces itu model-model ces-cesan HP kuno karo ces-cesan HP sing apik gitu ya. Ces-cesan HP kuno ngerti nggih? Sing dices seret 6 jam paling-paling mlebune kurang 10% toh. Kan ada tak? Ya. Ini persis seperti istighfarnya orang sing memang tidak berkualitas.
Ya astagfirullahaladzim ini enggak salah, tapi karena tidak ada kualitasnya. Istighfar itu semakin berkualitas dilihat dari mana? Dilihat dari rumangsa akeh dosa butuh njaluk ngapura niku lho. Ya tadi tuh. Kelas Sayyidina Umar itu nek dong pas njaluk ngapura nangisi tenanan. Padahal dhewe karo Sayyidina Umar iki janjane soleh pundi. Wis ora ono amput-ampute. Gitu. Ini nangisi tenanan. Pada saat orang ngecesnya itu, istighfarnya itu sedemikian berkualitas, butuh waktu paling setengah jam, tapi gak sampai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya ini orang yang zalim ya Allah. Gimana saya cara tobatnya kalau saya zalim seperti ini ya Allah. Dulu itu pernah saya makan yang bukan hak sendiri. Saya wis nempel jadi darah daging. Terus piye tobatnya ya Allah? Iki piye nek tak gawa mati ya Allah. Darah daging kok ada darah daging yang haram. Ya ora ono cara liyane kecuali dibakar ya Allah. Ampun dibakar. Kalau tak nyuwun ngapunten mawon ya kurang lebih begitu. Sampai ada istighfar lisan kelingan ya Allah. Zaman semono ya Allah. Wajar nek saiki aku dibentak anak. Biyen zaman nom-nomanku ketok bentaki wong tuwa ora karo-karuan ya Allah. Wis ngisin-isinke wong tuwa, ngapusi wong tuwa, tau jikok duwite wong tuwa ngono ya. Bapakku saiki wis ora ono aku kudu piye? Nangis tenan. Ini kalau berkualitas seperti ini, Pak, ini ngontrol seharian insyaallah. Ngontrol ya. Mau berbuat dosa wis ora sida. Kenapa? Ces-cesannya berkualitas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, bunku tamaniku. Nah, belum lagi kalau kita ini mau mengingat-ingat bahwa sedemikian cepat kehidupan di dunia. Tadi belum saya selesaikan ya. Cara A itu carane Gusti Allah. Wis pokok siapa orang mituhu dia itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya dari setiap permasalahannya ada solusi. Sebab gelem sedekah ya Gusti Allah sing ganti. Itu ndak usah dipakai diharap-harap, diniati mboten usah diniat-niati mawon pun dados wong niku janjine Gusti Allah. Sebenarnya perkara-perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah itu tidak layak kita risaukan. Yang layak kita risaukan itu kita melakukan atau tidak gitu dong. Betul atau tidak? Maka Sayyidina Umar mengatakan demikian. Saya tuh tidak pernah risau apakah doa-doa itu dikabulkan atau tidak. Wong itu janjine Gusti Allah. Kenapa saya merisaukan sesuatu yang pasti? Yang saya risaukan kalau saya itu mengurangi doa-doa. Jelas? Mana kadang-kadang ngomong sedekah sing dinteni kok ora dibalik-balik gitu ya ora Gusti Allah. Enggak usah dirisaukan itu. Yang harus kita risaukan itu diri kita. Diri kita yang harus kita. Kalau Gusti Allah itu sama sekali tidak diurusan. Maka sing paling enak nek pengen donga apa yang Allah inginkan bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ini ketoke tema kemarin ya. Masih ingat? Berdoalah apa yang Allah ingini bukan apa yang kita ingin. Masih ingat ya? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Gitu ya. Gini. Ada orang berdoa hidup tentram, silakan. Tapi hidup tentram belum tentu ahli zikir, betul? Ada orang dia berdoa semoga menjadi ahli zikir. A'inna ala zikrika, tolong aku untuk menjadi ahli zikir. Orang ahli zikir, perkara tentrem itu janjine Gusti Allah. Betul? Ada orang berdoa ingin tambah nikmat, tambah kenikmatan, silakan. Tapi menurut saya tidak keren itu. Yang keren itu kita berdoa saja menjadi ahli syukur, banyak-banyak bersyukur, tambahin nikmat perkara mesti kan ngoten to. Maka berdoa kita adalah apa yang Allah ingini bukan apa yang kita ingini. Kalau yang kita ingini kan tambahin nikmat, gitu loh, tentrem dan sebagainya. Kalau yang Allah perintahkan apa? Tambahi zikir, tambahi syukur, gitu. Insyaallah. Ya Allah ya Rahman. Kita berdoa untuk menjadi urusan mudah, tidak salah. Tapi ada orang berdoa, ya Allah jadikan saya ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail ditolong oleh Gusti Allah. Lebih keren mana ini? Wis ngenten mawon jenengan nek ditawani duwe HP karo duwe pabrik HP ini menarik pundi?
nari pabrik HP. Pabrik tentrem ya zikir. Maka ndongone pabrike mawon dadi ahli zikir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi contohnya, Kita kembali lagi ke tema. Nah, pokok intinya cara A itu adalah cara-cara yang sesuai apa yang Allah ingini. Gitu. Allah ingini. Kita ini tidak didesain untuk nyari solusi loh Pak. Kita ini didesain untuk takwa. Lalu Allah yang ngasih solusi. Kan gitu toh. Mayyattaqillah, siapa orang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah yang ngasih solusi. Kita ini tidak didesain untuk apa-apa kecuali untuk takwa. Nah terus kalau kita tidak didesain untuk nyari solusi, berarti kita tidak usah nyari solusi, tidak usah kerja. Cara wong loro ya tidak usah berobat. Cara wong dodol ya ora usah pasang dagangan. Ya. Ngenten Pak Burahim. Silahkan berobat bagi orang yang sakit bukan sebagai solusi, tapi silahkan berdagang bagi para pedagang, tapi bukan sebagai solusi. Lalu sebagai apa? Sebagai bentuk ibadah. Jadi kita berobat bukan menjalankan apa yang kita ingini, tapi menjalankan apa yang Allah ingini, yang Allah ridhoi. Alias kita berobat niat ibadah muga-muga Gusti Allah ridho. Lah nek sudah seperti itu, ini desainnya sudah sesuai. Allah yang ngasih sembuh, Allah yang ngasih solusi. Jadi ngaji sing terakhir model kamu niki ringan atau berat apa Pak janjane? Ringan atau berat? Ringan dibahas. Berat di insyaallah ya Allah. Oh Pak Ibu rahimakumullah. Wes pokok ngoten nggih. Cara A itu adalah cara-cara yang Allah ingini. Di balik setiap yang Allah ingini, di sana ada hawa nafsu kita yang kita ingini. Niku mesti bonto. Siapa orang dia itu takwa, pasti dia mulia. Nah, takwa itu apa yang Allah perintahkan, gitu. Kemudian mulia apa yang kita ingini. Pokoknya setiap apa yang Allah ingini lalu kemudian kita mengiyakan dalam rangka mencari ridha Allah, di sana itu ada janji Allah yang dengan itu kita melu seneng. Alias Gusti Allah ki apian, Gusti apian. Ngongkon ki yo ngeki. Ngeten. Dhewe ki mung ora kepengin dikongkon geleme dikeki. Lah itu kan urian gitu. Njaluk tambah nikmat kon syukur ora gelem. Setiap dino malah ngangklo. Lah ini kan ora nyambung to janjane. Nyambung enggak? Enggak nyambung nih, enggak nyambung. Setiap hari mengeluh, kepenginnya tambah nikmat. Masyaallah. Itu namanya cara A. Makin takwa, makin banyak solusi. Sing cara B tadi itu. Makin tidak takwa, makin dia itu tidak mau diperingatkan, makin ekstrim dia dalam bermaksiat, makin dimudahkan urusan. Sama-sama nanti akhirnya jadi sukses. Dengan pilih A atau B. A carane Gusti Allah, B carane iblis. Pilih A atau B. A. Tapi enten cara C Pak niki. Cara nopo? C ini posisi ini nang isor ngeten di bawah posisi. Cara C niku STMJ. Salat terus maksiat. Jadi C itu singkatan cemen. Kadang-kadang gelem tahajud ya setengah telu, tapi kok subuhane lho jam 6. Cara cemen. Lah nek cara sing nanggung-nanggung model kados niki kini cara ngono gampang Gusti Allah ya enggak mau menolong, setan ora gelem dulit. Maka kita ini kalau kemarin kayaknya kita A, B atau C kayaknya. Kita C tapi semoga menuju A. Amin Allahumma. Ngonten. Nah, kalau antara A sama B itu sama-sama bisa sukses, terus bedanya apa? Tadi beda pertama, yang istidraj itu diangkat untuk nopo? Dijatuhkan lebih seru, sehingga semakin tinggi semakin seru.
Makin tinggi makin seru. Ya Allah. Yang paling luar biasa itu orang diangkat di dunia lalu di akhiratnya dijatuhkan. Padahal kalau sudah masuk alam akhirat sudah tidak ada masa revisi. Sudah tidak ada cara wong kuliah apa namanya? Remedi. Sudah tidak ada apa? Remedi. Nek sepanjang masih di dunia masih ada remedi, Pak. Itu perbedaan pertama. Pokoknya kalau yang cara A itu diangkat ya memang benar diangkat, kadang diturunkan dikit adalah ujian untuk diangkat lebih tinggi lagi. Kalau cara B diangkat untuk dijatuhkan. Ini pertama. Yang nomor 2, perbedaan nomor 2 adalah soal dunia dan akhirat, Pak. Ini lebih penting. Kemarin-kemarin sudah sering saya sampaikan bahwa yang namanya akhirat itu luar biasa, Pak. Di dunia itu paling pol 80 tahun, 90 tahun, apa ada yang 200? Ada. Paling pol 90 tahun ya. 90 tahun itu untuk mencari bekal hidup di akhirat berapa tahun, Pak? Triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, 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 triliun tahun. Ya Allah. Lalu kemudian betapa bodohnya kalau kita terlalu fokus cuma sini. Saya masih mau cerita satu lagi, Pak. Di zaman Nabi Isa alaihissalam pernah beliau bersama Hawariyin itu berjalan ke sebuah lembah. Di sana ada puing-puing seperti kerajaan yang hancur sudah lama. Ada tengkorak-tengkorak di sana sehingga para Hawariyun itu berdoa meminta kepada Nabi Isa agar Nabi Isa berdoa untuk bisa menghidupkan orang yang ada di situ. Nabi Isa berdoa dihidupkanlah salah satu dari penghuni lembah tersebut. Yang dihidupkan adalah rajanya. Nama raja daerah tersebut adalah Balwan bin Hafs. Siapa namanya? Nah, kalingannya cok Bakwan namanya. Balwan bin Hafs. Begitu hidup ditanya sama Nabi Allah Isa, siapa kau? Aku namanya Balwan bin Hafs. Berapa kamu hidup? Aku hidup tidak kurang dari 1000 tahun. Ya. Aku memiliki pasukan ribuan tentara pasukan. Aku pernah menaklukkan ribuan daerah. Aku pernah menikah sedikitnya 1000 gadis. Hidupku 1000 tahun lebih. Orang zaman dulu kan begitu tuh, 1000 tahun. Namun ternyata begitu aku mati, semuanya hanya bagaikan mimpi. Persis seperti perkataan Sayyidina Ali, bahwa orang hidup adalah seperti orang tidur. Dia bangun saat dia mati. Kayaknya kita ini pas hidup ini kayaknya lama. Tapi begitu kita mati, baru kita terbangun bahwa ada membentang akhirat itu yang triliun miliar triliun tahun. Hidup kita ini yang di dunia ini bagaikan orang tidur. Namanya orang tidur itu seperti apa, Pak? Jangan nanti pernah ya tidur rep-repen. Rep-repen apa? Ketindian. Ya, tidur ketindian itu jerit, kayak semuanya sudah dengar, ternyata tidak ada yang, dan lama banget. Wah, pas lagi tidur ketindian itu kayaknya lama banget luar biasa. Begitu bangun, ternyata turu sore, mau 1 jam, betul nggak? Demikian pula yang namanya orang hidup, kayaknya lama, Pak, tapi begitu kita bangun dengan kematian, males. Apalagi yang cuman kita 80-90 tahun, wong sing 1000 tahun lu cepet. Apalagi kita sing bojone 1, bojone 1000 ora krasa. Andani kok. Ya Allah, ya Allah. Maka jangan sampai keinginan kita, semangat kita untuk mengejar perkara dunia sampai menanggalkan urusan akhirat kita. Saking pingine laris kok nganti ngapusi jenengane wong bodho. Nggih. Ini kok jadi minal domplongin. Pokoknya nikulah intinya. Nah, kembali lagi ke tema terus kita tutup ya. Nah, tadi saya baru sampaikan satu. Wis pokok
setiap kebaikan Allah padahal kita punya dosa, boleh jadi itu namanya apa tadi? Istidraj. Bagaimana memastikan itu tidak istidraj? Jangan tinggalkan apa? Istighfar. Minimal dosa-dosa kita itu diberesi menggunakan istighfar, sehingga adanya nikmat-nikmat itu notabene tetap sebagai apa? Nikmat, bukan istidraj. Ini pertama. Yang nomor 2, jangan tinggalkan bersyukur. Karena sampai hari ini apa ada Allah itu menghentikan nikmat? Enggak, terus menerus. Ya Allah, nikmat Allah itu diberikan kepada kita terus menerus. Dan terutama nikmat iman, Pak. Terutama nikmat iman. Maka apapun yang terjadi, jangan sampai membuat diri kita tidak sempat bersyukur. Maka kalau salafun saleh mengatakan ya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, setiap keadaan kita tetap alhamdulillah. Kaya ngopo-kaya alhamdulillah. Duwe bojo salihah alhamdulillah, suami bagaikan raja, duwe bojo cerewet alhamdulillah, suami cepet dadi wali. Alhamdulillah. Punya suami rezekine lancar ya alhamdulillah, Bu. Nambahi syukur. Punya suami dari rezekine kesempit ya alhamdulillah, Bu. Nambah-nambahi ganjaran, nambahi prihatin. Wis pokoknya alhamdulillah kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, satu lagi sebagai penutup, terlalu banyak kalau mau dicontohkan itu masalah orang yang selalu bersyukur lalu dikasih istimewa oleh Allah, terlalu banyak. Ada seorang namanya Zunairah, itu budak yang disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kemarin sudah saya ceritakan kan, disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ternyata memang langganan, Pak, ternyata Pak. Wong sugih sing langganan nolong orang ndak punya. Dalam hal ini adalah budak untuk dimerdekakan, langganan. Jadi duitnya manfaat tenanan. Saya kira kok kalau kita ini kaya, itu kayane yang nggo gawe Islam, nggo gawe Gusti Allah. Nek mung trimo nggo gawe awak, nggo gawe keluarga, nggo ngopo? Betul atau tidak? Nah, begitu dia sudah merdeka, matanya itu buta sama Abu Jahal, Abu Lahab itu Zunairah diginikan. Kamu tahu enggak mata kamu buta? Lah kenapa? Karena berhala Lata, Uzza itu murka kepadamu. Kata Zunairah, enggak ada urusannya sama berhala-berhala itu. Urusannya hari ini aku sudah Islam. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyau, itu sudah cukup. Nikmat yang paling cukup, nikmat yang paling memuaskan. Raditu itu artinya saya puas. Faidan seketika langsung sembuh, bisa melihat, Pak. Jadi orang mensyukuri keberadaan raditu billahi rabba, Allah Tuhan kita, itu pola syukuri, Pak. Jajal sing dadi Tuhan iki kancane dhewe, Pak. Kaya ngapa? Kan paling-paling 20 tahun wis miskin toh. Untung sing dadi Tuhan Gusti Allah. Setiap hari dimaksiati tetep masih ngasih. Coba sing dadi Tuhan kancane dhewe, dimaksiati sedina rong dina sesuk wis bubar. Betul. Untung yang jadi Tuhan itu. Maka la ilaha illallah dalam satu maknanya itu tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya tapi tetap ngasih nikmat kecuali Allah. La ilaha illallah. Raditu billahi wa bil islami. Insyaallah kita diberi agama Islam semua. Alhamdulillah. Kaya ngapa rasane, Pak? Kita ini kalau tidak berislam, ana wong nikah lanang karo lanang iki coba piye? Anggar piye? Untung kita itu punya Islam, ngatur sing kados niku nggih mboten. Alhamdulillah. Wis pokoke nikmati. Ada istilah salat, ada istilah wudu. Kula seneng banget iso wudu iki pol seneng ya. Ya Allah, pol seneng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
wa bi Muhammadin nabiyau, apalagi Nabi Muhammad rahmatan lil. Ini pembandingnya adalah nabi-nabi sebelum itu. Jenengan kok hidup di zaman Nabi Musa, Pak? Malam nglakoni dosa, isu-isu niku teng di pintu itu sudah langsung ada tulisan. Ini rumah fulan tadi malam baru saja melakukan dosa, ngelirik tonggone. Tentu tulisannya langsung enten tulisannya. Terus di kening itu langsung ada benjolan atau semacam ya benjolan ya, semacam benjolan hitam. Umpamane kok dhewe urip zaman semono wajahe dhewe wis kaya ngopo coba. Wah, wis kaya aspal. Nah, untung kita ini hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyau. Wis pokoknya kenikmatan itu tidak boleh tergeserkan. Kenikmatan raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenikmatan itu terus kita syukuri, tidak boleh tergeser oleh kehidupan keseharian, enggak boleh tergeser. Ana dene wong kadang duwe utang ra duwe utang is biasa, tapi jangan sampai ngilang-ngilangi kita punya nikmat raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ana dene kadang-kadang anak angel is monggo kadang gampang kadang angel, tapi jangan sampai menghilangkan syukur kita atas kenikmatan raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pokoknya punya bertuhankan Allah yang maha adil itu sudah lebih dari cukup. Tak kasih contoh yang paling gampang. Di Kudus itu saya dulu mondok, gurunya guru, ya berarti gurunya guru. Itu Mbah Kiai Arwani Kudus itu saya pernah membaca biografi beliau, dan ini antara santri itu sering diceritakan. Beliau itu pernah ke Tirboyo, kemudian kecopetan sama santrinya ya. Itu pencopetnya dikejar sama santri, tidak ketemu, laporan sama santri itu, laporan sama Mbah Kiai namanya Mbah Kiai Arwani Kudus itu ya ahlul Qur'annya Indonesia, gurunya guru Quran Indonesia. Tadi wau kecopetan Mbah Yai. Ya. Lan boten kepanggih, tadi kecopetan dan copetnya tidak ketemu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Loh kok malah alhamdulillah bagi? Alhamdulillah nih urip sepisan, hidup sekali kok ya ditakdir sebagai yang dicopet. Kayak apa susahnya hidup sekali ditakdir sebagai yang mencopet. Ceta wela-wela. Satu, jangan tinggalkan istighfar. Nomor dua, jangan tinggalkan syukur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk diri maupun keluarga mumpung masih ada di majelis ilmu. Silahkan berdoa.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, Ibu rahimakumullah, bila jenengan mau mendapatkan audionya, kalau videonya itu selalu di-share di Jateng Pos itu ya. Tapi kalau mau audionya jenengan masuk di grup sepi itu loh, grup sepi itu grup gak ada share-sharean, gak ada orang jualan cabai, pampers, gak ada, isinya fokus buat ngaji. Nanti WA nomor admin, Pak, Mas saya kasih masukkan nomor ini, nanti jenengan dimasukkan nomornya, terus habis itu masuk di grup. Setiap hari mesti dapat audio ngaji seperti ini, bisa di setel saat nyetir atau apa, tapi audio, memang sengaja audio biar lebih fleksibel. Jenengan catat mau nomor niki, nek mau 0815 7745 665. Saya ulangi ya, 0815 7745 665, 0815 7745 665. Nanti setiap hari dapat audio ngaji. Moga nggih. Ya. Nanti itu ditulis aja admin pondok Ustadz Riyad ngeten mawon langsung 0815 7745 665. Admin Ustadz Riyad, nanti setiap hari kan dapat audionya, karena setiap hari saya pasti ngaji. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.